Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam sehat, salam semangat. Jumpa lagi dengan channel Bibliotek Kantil. Semoga sobat-sobat bibliotek selalu dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya selalu lancar, selalu berbahagia dan selalu tetap semangat. Oke, pada kesempatan kali ini Bibliotek mau menjawab pertanyaan dari sobat-sobat bibliotek tentang weton kematian. Jadi yang kemarin sudah Bibliotek bahas di video Bibliotek yang kemarin itu tentang weton kematian. Nah, ada yang bertanya tentang bagaimana kalau jatuhnya di longsor atau jatuhnya di asap, itu bagaimana, apakah tak terusnya atau bagaimana gitu ya. Jadi daripada Bibliotek jawab satu persatu di komentar maupun di WA, lebih baik Bibliotek buat videonya. Jadi sebetulnya pertanyaan kalian itu nanti tetap akan Bibliotek buat video, agar yang lain yang mungkin pertanyaannya bersama tinggal lihat video Bibliotek saja. Oke, sebetulnya masalah weton kematian itu jika jatuhnya di longsor ataupun di asap, itu kan longsor atau asap itu kan kurang baik ya. Kalau longsor itu memang berkaitan dengan sektor sosial, kalau asat itu berkaitan dengan sektor ekonomi. Sebetulnya semua ini berhubungan atau berkaitan erat itu dengan energi. Jadi kalau kita berbicara masalah ini, itu sebenarnya berkaitan dengan energi, karena kita berbicara tentang alam ya. Jadi kita hidup di alam, kita bagian dari alam semesta ini, itu pasti tidak akan terlepas dari namanya energi. Jadi untuk sobat-sobat bibliotek, jika ada kerabatnya atau orang tuanya yang meninggal, weton kematiannya itu jatuhnya di longsor ataupun di asat, untuk cara menghitungnya kalian bisa lihat di video Bibliotek Kantil yang berkaitan tentang weton kematian ya. Jadi kalau jatuhnya di longsor ataupun di asat, itu sebetulnya jangan langsung khawatir atau berkecil hati, karena ini berkaitan dengan energi. Memang kalau energi yang ditinggalkan atau energi yang keturunannya itu standar atau lemah, itu pasti akan merasakan dampaknya. Namun ada juga keturunannya, meskipun mungkin orang tuanya atau kerabatnya itu meninggal, weton kematiannya itu jatuh di longsor ataupun di asap, namun dia tidak akan mengalami dampak yang berarti atau mungkin tidak terasa dampaknya, karena energi dia itu kuat. Energi kuat itu bisa dihasilkan oleh tirakat, kebiasaan puasa, kebiasaan berbuat positif, positive thinking, berbuat baik pada orang lain dan sebagainya. Itu akan memperkuat energi secara tidak langsung. Jadi untuk weton kematian itu akan sangat terasa dampaknya itu jika yang ditinggalkan itu memiliki energi rata-rata atau energi yang standar, bahkan mungkin energinya lemah. Kalau energi rata-rata atau standar aja itu kalau ditinggalkan dan jatuhnya hitungannya di longsor maupun di asap, itu memang akan terasa dampaknya. Apalagi kalau yang energinya lemah. Kalau energinya lemah, kalau menurut ilmu titannya, itu pasti berantakan. Jadi kalau ditinggal oleh orang tua atau kerabat, terus jatuhnya di longsor maupun di asap, lalu energinya yang ditinggalkan itu lemah atau tidak kuat ya, atau di bawah rata-rata, maka yang ditinggalkan itu akan seperti bingung. Itu awalnya bingung, tidak tahu arahnya kemana dan sebagainya. Terus mulai banyak cobaan-cobaan datang, karena kalau di longsor cobaannya nanti berkaitan dengan sosial, kalau yang asat berkaitan dengan sektor ekonomi.
itu percobaan akan bertubi-tubi, maka akan sangat terasa dampaknya. Namun kalau yang ditinggalkan itu energinya kuat, ya tidak akan terasa. Jadi jangan berkecil hati meskipun nanti ada sobat bledek yang orang tuanya sedo atau meninggal dunia atau kerabatnya, kakak atau dan sebagainya atau adiknya dan sebagainya ya. Di lingkungan keluarga atau kakek nenek dan sebagainya, mungkin itu kakek nenek masih ada dampaknya. Sebetulnya kalau dampak yang sangat terasa itu adalah ke orang tua. Namun ada kalau berkaitan sebagai keluarga ada kemungkinan juga ada dampaknya. Jadi kalau ada kerabat maupun orang tua yang sedo atau meninggal dunia dan hitungan weton kematiannya jatuh di longsor maupun di asap, kalian jangan berkecil hati. Semua itu berkaitan dengan energi, seberapa kuat energi kalian. Kalau kalian energinya kuat, tidak akan terasa dampaknya. Karena mungkin kalian sudah jauh-jauh hari itu sudah memumpuk energi. Energi itu kan bisa dihasilkan pelan-pelan terus ditumpuk, ditabung lah di dalam diri kita. Jadi energi yang positif, energi bagus-bagus itu bisa ditampung, ditumpuk lah atau ditabung ya. Itu kalau pas saatnya kedua orang tua tidak ada atau kerabat tidak ada atau saudara tidak ada itu dan jatuhnya di longsor atau asap itu tidak akan terpengaruh. Lalu bagaimana kalau yang jatuhnya yang energinya rata-rata atau lemah? Kalau ternyata kalian terkena dampaknya karena energi kalian ternyata lemah atau hanya rata-rata, kalau rata-rata saja itu kan juga terkena dampaknya apalagi yang lemah ya. Itu kalian bisa lakukan olah tirakat, banyak-banyak berpuasa, puasa weton kalian itu lebih dianjurkan, atau puasa sunnah lainnya seperti puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa putih, atau ngerokok, puasa ngerokok dan sebagainya ya. Terserah kalian mampunya puasa apa, itu juga untuk meningkatkan energi kalian. Jadi kalau ini khususnya bagi yang energinya rata-rata atau lemah dan terkena dampaknya, kalian bisa melakukan ikhtiar dengan berpuasa. Silahkan, cuman kalau Kibledek sarankan puasa weton kalian diikuti puasa sunnah lainnya. Semakin kalian perbanyak puasa, nanti insya Allah energi kalian semakin cepat kuat, semakin cepat tinggi energinya, energi positif. Jadi semua itu memang berkaitan dengan energi kuat tidaknya. Kalau energinya kuat, insya Allah tidak akan terpengaruh apapun. Ini masalah kekuatan energi ini berlaku untuk semuanya, semua hal sebenarnya. Untuk pergaulan dan sebagainya, kalau energi kalian kuat, ada orang yang tidak suka terhadap kalian, maka orang yang tidak suka terhadap kalian itu juga akan energi itu mantul ke mereka. Jadi mereka itu akhirnya mau tidak mau akan mengikuti energi kita. Jadi di sini siapa yang memiliki energi yang kuat. Jadi intinya bagaimana kita untuk memperkuat energi. Jika kita tahu energi kita lemah, energi kita di bawah rata-rata atau rata-rata ke bawah, kita harus mempertebal atau memperkuat energi. Oke Sobat Bledek, jadi tidak usah khawatir. Sebetulnya perhitungan dari leluhur kita itu tetap ada solusinya. Jadi perhitungan itu hanya untuk mengetahui kenapa sih, kenapa kok setelah ditinggal orang tua kehidupan kita kok kocar-kacir. Kenapa? Berarti energi kita itu lemah dibanding energi orang tua kita. Jadi setelah weton kematian itu longsor, ternyata kekuatan energinya lebih besar dibanding energi yang ada di kita akan terbawa longsor atau asap, juga terbawa asap.
Nah, bagaimana cara menanggulanginya? Solusinya adalah memperkuat energi dengan banyak tirakat, puasa, puasa weton, lebih baik lagi dibarengi dengan sodako. Sodako itu yang penting kalian ikhlas ya. Bukan banyak atau sedikitnya, tapi yang penting kalian ikhlas dan sodako itu tidak diungkit-ungkit. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat.